Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Angga Krisna dalam acara diskusi santai neurologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang merupakan guru saya dan juga beliau aktif di bidang neurointervensi di kelompok studi dari Perdosi Cabang Denpasar, yaitu Dr. Kumaratini, spesialis saraf konsultan Vinsvina. Bagaimana kabar, Dok? Baik-baik saja, Ya, Angga. sibuk apa sekarang, Dok? Hmm. Sibuk macam-macam lah sejak work from home. Jadi aktivitas di belakang laptop lebih banyak. Ya, jadi beliau sekarang bertugas di RSUNUT, Dok ya. Ya, Kemudian beliau juga seorang neurointervensionis pertama di Bali. Beliau menyelesaikan pendidikan neurointervensinya sewaktu itu sekolah setahun di New Delhi, India pada tahun 2013-2014, Dok ya. ya. Jadi pengalaman beliau di bidang neurointervensi sudah cukup panjang, jadi sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya. Baik, Dok, kita lanjut di acara World Stroke Day 2020 ini. Hmm. Jadi pada podcast sebelumnya saya dan Dr. Dayu Sri Indrayani sudah membicarakan tentang apa itu stroke secara umum dan pencegahannya. Nah, Dr. Dayu sempat membahas waktu itu ada peran neurointervensi dalam penata laksanaan stroke akut. Nah, tetapi masyarakat masih banyak yang bingung, Dok, mengenai neurointervensi itu apa sih sebenarnya, Dok? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, Ya, apa itu neurointervensi supaya teman-teman dan masyarakat itu lebih paham, lebih lebih tahu lah, lebih kenal. ya. Kalau kita bicara tentang neurointervensi terkait dengan World Stroke Day, jadi terkait dengan suatu masalah kelainan pembuluh darah ya. Jadi neurointervensi adalah merupakan suatu tindakan terkait dengan penyakit-penyakit neurologi yang berbasis penggunaan kateter yang kita masukkan ke dalam pembuluh darah, baik itu untuk tindakan diagnostik maupun tindakan terapi untuk kasus-kasus penyakit pembuluh darah yang melibatkan pembuluh darah otak. Ya, jadi neurointervensi itu menggunakan kateter ya, Dok ya. Jadi Ya, berbasis kateter. sayatannya itu kecil, Dok ya. Jadi bukan operasi membuka tempurung otak seperti itu, Dok ya. Iya, bukan. Dia menggunakan alat di ruangan khusus yang bernama catheter lab atau cath lab. Nah, apa saja tindakan neurointervensi yang bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan stroke akut, Dok? Ya, kita tahu stroke itu ada dua, ada stroke akibat penyumbatan pembuluh darah dan stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu, Dok, mengenai tindakan neurointervensi yang bisa dilakukan pada kasus-kasus tersumbatnya pembuluh darah. Ya, untuk stroke sumbatan atau bahasa medisnya stroke iskemik ya, itu terjadi akibat adanya gumpalan darah ya. Gumpalan darah yang menyumbat aliran darah tersebut sehingga pembuluh darah tersebut tertutup dan aliran yang menuju ke areal otak akan hilang. Baik itu bersifat sementara atau bersifat mungkin permanen. Nah, kita tahu bahwa tindakan neurointervensi adalah merupakan tindakan yang bertujuan membuka aliran tersebut. Jadi logikanya aliran darah itu tersumbat oleh sesuatu, kita buka ya, kita buka dengan menggunakan alat tertentu. Alat itu ada beberapa macam yang mungkin nanti akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Tapi tentu saja kasus-kasus yang akan kita lakukan neurointervensi adalah kasus yang memiliki seleksi yang cukup ketat. Jadi seleksinya cukup ketat, Dok ya. Iya. Indikasi-indikasinya kasus-kasus yang bagaimana sih, Dok, yang bisa kita lakukan tindakan neurointervensi ini? Ya. Jadi kan nama tindakannya itu trombektomi, Dok ya. Mhm. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Dok, kasus-kasusnya seperti apa, syarat-syaratnya apa. Ya. Jadi trombektomi, trombek itu adalah trombus ya, trombus yang kita ambil dari pembuluh darah, kita keluarkan dari pembuluh darah dengan menggunakan alat berbasis kateter itu tadi. Nah, tindakan trombektomi hanya bisa kita kerjakan apabila memang kita melihat trombus tersebut ada dalam pembuluh darah. Dulu ranah dari neurointervensi hanya pada pembuluh darah besar atau kita bilang large vessel disease, large vessel occlusion, pembuluh darah yang kalibernya besar, terutama pembuluh darah yang ukurannya sekitar 2 atau 3 mili ke atas. Tapi akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi kita bisa merambah sampai medium size vessel, jadi ukuran yang lebih kecil lagi. Sehingga tindakan neurointervensi ini hanya bisa dikerjakan pada kasus-kasus yang memang satu, dia
kita bisa evaluasi bahwa ada sumbatan pada pembuluh darah tersebut. Yang kedua, oleh karena tindakan ini bersifat membuka pembuluh darah, tentu saja kita harus membuat seleksi yang benar. Apakah daerah yang mendapatkan makanan dari pembuluh darah ini memang masih bisa kita selamatkan atau tidak. Jadi itu sangat terkait dengan waktu kejadian. Sampai saat ini yang bisa dilakukan tindakan mechanical thrombectomy atau thrombektomi mekanik adalah stroke akut yang baru terjadi kurang dari 24 jam pertama apabila memang banyak daerah yang masih bisa kita selamatkan. Kemarin kita sudah bahas mengenai trombolisis. Kalau trombolisis itu waktunya itu adalah, atau waktu emasnya itu adalah sampai 4,5 jam. Nah, kalau trombektomi ini sampai 24 jam dok ya. Cuma kita harus tahu apakah sampai 24 jam itu masih ada daerah yang bisa kita selamatkan. Nah, kemudian kita tahu daerah yang masih bisa selamatkan itu caranya bagaimana dok ya? Jadi untuk mengetahui daerah itu apakah bisa kita selamat atau tidak, sejelas kita sangat bergantung pada imaging atau pencitraan, sehingga kita bisa melihat pembuluh darah yang tersumbat ini dan areal cakupan dari pembuluh darah yang tersumbat ini dibandingkan dengan kerusakan otak yang sekarang sudah terjadi, apakah masih ada sisa? Ya, biasanya kita mengukurnya dengan menggunakan pencitraan yang lebih canggih. Seperti misalnya MRA atau MRI, Magnetic Resonance Imaging yang ada di beberapa rumah sakit, atau kita menggunakan CT angio namanya, CT angiografi. Dua-duanya bisa kita gunakan asal ada kemampuan dari dokter yang berada di pusat pelayanan kesehatan tersebut untuk menganalisa imaging tersebut dibandingkan dengan kondisi klinisnya. Jadi memang diperlukan dokter yang benar-benar memahami imaging, memahami klinis sehingga bisa membuat keputusan bahwa tindakan trombektomi ini akan memberikan manfaat atau tidak pada pasien tersebut. Baik, begitulah penjelasan dari Dr. Kumara. Jadi kita memang harus tahu dulu apakah masih ada daerah yang diselamatkan dengan pemeriksaan yang canggih. Karena kalau tidak malah akan memberikan bahaya kepada pasien. Lanjut dok. Nah, ini trombektomi ini alatnya tersedia ya dok di Bali dok ya? Ya, ada di Bali. Bisa kita lakukan dok ya? Bisa kita kerjakan. Ya, jadi alatnya sudah tersedia pada beberapa rumah sakit dan bisa kita kerjakan juga ya dok ya. Nah, tadi kan dokter mengatakan dok, kalau misalnya nih maksimal 24 jam dok. Ada nggak misalnya komplikasi dok? Misalnya kita paksa nih, kita melakukan trombektomi pada pasien gitu. Misalnya apa komplikasinya kira-kira dok? Ya, jadi kalau pembuluh darah itu tersumbat ya, yang mati, jaringan-jaringan yang mati bukan hanya sel-sel saraf, bukan hanya sel-sel neuron bahasa kedokterannya. Demikian juga pembuluh darah yang berada di daerah setelah sumbatan tersebut, karena pembuluh darah kan juga termasuk jaringan, sehingga pembuluh darah tersebut tidak lagi dalam kondisi yang optimum, intak nama bahasa kedokterannya. Jadi ada sedikit luka pada jaringan-jaringan penyusun pembuluh darah tersebut akibat dia juga sendiri tidak mendapatkan makanan. Nah, tiba-tiba kita lakukan pengambilan sumbatan tersebut, sama seperti got yang sudah rusak di ujungnya, terus tiba-tiba kita lakukan pembersihan got tersebut, tentu saja akan cairan atau aliran got tersebut akan merembes kemana-mana. Itu juga yang terjadi pada otak. Apabila sumbatan tersebut kita ambil pada suatu kondisi di mana pembuluh darah, neuron tersebut sudah rusak, yang terjadi adalah perdarahan, ya, perdarahan yang sifatnya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, tergantung dari berapa luas areal tersebut yang sudah rusak, tergantung juga dari seberapa cepat kita melakukan tindakan untuk membuka pembuluh darah. Jadi tidak bekerja berdasarkan tersumbat kita buka, tapi banyak hal yang harus kita pikirkan karena ini menyangkut jaringan yang punya kemampuan untuk hidup sekian menit, sekian jam dari saat dia tidak mendapatkan makanan. Jadi kita tidak hanya melihat gambar saja dok ya. Kita juga harus memperhatikan klinis pasien. Banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam melakukan trombektomi kepada pasien. Nah, tadi sudah dokter jelaskan mengenai efek samping dari trombektomi. Nah, untuk manfaatnya gimana dok? Mengapa sih pasien
kurang dari 24 jam, seperti yang dokter katakan tadi, sebaiknya segera cepat dibawa ke rumah sakit supaya bisa kita lihat, kita seleksi dan kita lakukan trombektomi. Apa sih manfaat untuk kepada pasien? Ya, mungkin saya di luar trombektomi. Jadi kita buat suatu istilah namanya rekanalisasi atau mengalirkan kembali darah tersebut setelah dia tersumbat. Rekanalisasi dari tindakan stroke akut adalah merupakan tindakan yang berusaha membuat orang tersembuh. Dulu stigmanya adalah sekali stroke akan lumpuh selamanya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa mendapatkan atau memberikan harapan kepada pasien bahwa bapak atau ibu atau keluarga ini masih bisa loh kita sembuhkan asal ada titik-titik. Nah, ada berbagai macam cara untuk rekanalisasi. Yang paling sederhana, terutama tapi memerlukan waktu yang lebih cepat untuk segera dikerjakan, namanya trombolisis intravena. Yang mungkin tadi Dr. Dayu sudah menjelaskan, itu adalah dalam waktu 3-4,5 jam pertama. Kita masukkan obat yang bisa memecah gumpalan darah tersebut melalui selang infus pembuluh darah. Ya. Nah, tidak semua tindakan trombolisis intravena ini bisa berhasil. Tergantung ukuran dari gumpalan darah tersebut, tergantung dari panjang gumpalan darah tersebut, sehingga seyogyanya tindakan ini kita harus backup dengan tindakan-tindakan yang lebih agresif. Ada namanya trombolisis intraarteri, jadi langsung masuk ke pembuluh darah yang tersumbat tersebut, kita berikan obat. Nah, last resort atau hal yang paling bersifat efektif sebenarnya adalah trombektomi mekanik. Kenapa? Karena kita menggunakan alat untuk menarik trombus tersebut. Ya, jadi secara mekanik kita cabut dia, kita keluarkan dia dari daerah pembuluh darah yang tersumbat. Nah, tindakan rekanalisasi ini tentu saja akan menolong pasien karena keluhan dan gejala pasien itu terjadi akibat tidak adanya suplai darah yang membawa oksigen, yang membawa makanan yang digunakan oleh sel-sel otak untuk bekerja. Jadi tindakan ini akan sangat membawa manfaat apabila memang jaringan otak tersebut memang masih bisa diselamatkan. Ya. Nah, apakah jaringan otak itu bisa diselamatkan 4,5 jam, 6 jam, 16 jam, 24 jam? Tiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pembuluh darah otak kita mempunyai namanya kolateral, yaitu aliran yang bisa membantu dia baik dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Pada orang-orang yang memiliki kolateral yang bagus ini, jadi pembuluh darah yang menolong daerah yang tersumbat itu banyak, dari sinilah kita bisa mendapatkan manfaat dari tindakan trombektomi. Ya, kenapa? Karena daerah tersebut masih relatif hidup. Kolateral ini tidak bertahan lama, sehingga kalau kolateral itu bagus, belum tentu dia akan tetap bagus dalam 2-3 jam berikutnya. Itulah pentingnya tindakan trombektomi, ya. Satu, kolateralnya membantu dia untuk mempertahankan daerah sekitar. Yang kedua, kolateral ini sendiri tidak bisa bertahan. Jadi trombektomi ini seperti buying time, ya, memberi kesempatan untuk tubuh itu bisa diselamatkan. Jadi itu. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, mereka membandingkan trombektomi dalam 24 jam pertama, pasien yang merupakan kandidat yang memang cocok untuk dilakukan trombektomi dan yang tidak dilakukan trombektomi. Jadi dalam waktu 90 hari pertama, tingkat kesembuhan fungsional namanya, jadi kemampuan motoriknya, kemampuan dia bergerak, itu memang secara signifikan lebih bagus dibandingkan pasien-pasien yang tidak mendapatkan tindakan trombektomi. Jadi dalam waktu 90 hari pertama kita mengevaluasi pasien tersebut. Seperti yang Dr. Kumara sudah jelaskan tadi, penata laksanaan stroke akibat tersumbatnya pembuluh darah itu bisa dengan intravenous trombolisis, intraarterial trombolisis, dan yang paling efektif saat ini adalah mechanical trombektomi. Tadi penjelasan mengenai sumbatan dari pembuluh darah otak, terapinya sudah cukup banyak, Dok, ya. Nah, sekarang kita membahas sedikit mengenai stroke perdarahan, stroke pecahnya pembuluh darah, Dok. Ada nggak tindakan-tindakan dari neurointervensi yang dapat membantu pasien pada kasus-kasus pecahnya pembuluh darah otak? Ya, pecah pembuluh darah otak itu banyak hal penyebabnya.
Jadi ini yang terjadi secara spontan ya. Jadi dia tidak ada benturan, tidak ada kecelakaan tiba-tiba pecah, terutama pada kasus-kasus orang tua ya, atau kadang-kadang juga bisa kita temukan orang muda. Jadi dalam mencermati pasien dengan perdarahan di otak, kita harus melihat apakah perdarahan ini terjadi spontan murni karena darah tinggi yang lama yang tidak terkontrol, atau memang pasien ini punya kelainan pembuluh darah yang memang dia sudah bawa beberapa saat sebelumnya. Ada yang pembuluh darahnya menggelembung, ya, kita namakan aneurisma. Ada juga kelainan pembuluh darah yang memang dia sudah bawa mungkin dari usia lebih muda. Contohnya adalah AVM atau bahasa kedokterannya arteriovenous malformation. Jadi ada gumpalan kelainan pembuluh darah di sana yang sangat gampang untuk pecah sehingga terjadilah perdarahan spontan walaupun misalnya pasien tersebut tidak mengalami hipertensi, walaupun umurnya misalnya 17 tahun. Nah, untuk kasus-kasus dengan stroke perdarahan yang disebabkan oleh kelainan pembuluh darah tersebut, tentu saja neurointervensi akan sangat banyak manfaatnya pada tindakan tersebut. Pada kasus-kasus tersebut. Jadi sudah dijelaskan bahwa ada kelainan pembuluh darah akibat pecahnya gelembung dari pembuluh darah otak dan akibat kelainan kongenital contohnya adalah AVM. Nah, kita bahas yang mengenai pecahnya dari gelembung pembuluh darah otak ini, Dok. Ya, atau yang kita sebut dengan aneurisma. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan pada kasus ini, Dok? Ya. Kalau aneurisma itu pecah, sebenarnya sama seperti stroke akut. Kita sebaiknya secepat mungkin untuk melakukan tindakan penutupan aneurisma yang pecah tersebut karena dalam 24 jam pertama risiko pecahnya sangat tinggi. Bahkan untuk hal-hal sederhana, misalnya dia batuk, misalnya dia berubah posisi, misalnya dia nyeri, atau misalnya dia habis makan, ya, atau mungkin ke toilet sedikit mengedan. Jadi hal-hal yang bersifat sederhana itu sangat mudah memecah gelembung yang sudah pecah tadi sehingga angka kematiannya akan jauh lebih tinggi apabila pecah yang kedua. Jadi tindakan untuk aneurisma yang sudah pecah adalah penutupan segera dalam waktu secepat mungkin. Ya. Jadi kapanpun itu yang penting lebih cepat. Jadi tindakan ini sangat efektif untuk mencegah kematian akibat perdarahan ulang. Tindakan yang bisa kita kerjakan, kita bicara di sini adalah tentang neurointervensi. Jadi kita bisa melakukan tindakan coiling namanya. Jadi aneurisma yang menggelembung itu kita masukkan coil. Jadi seperti kumparan-kumparan atau dari material, ya, seperti kawat yang bisa menggulung, ya, itu terdiri dari alloy atau gabungan besi, nikel dan titanium. Jadi dia bersifat bersahabat sekali dengan tubuh kita. Dia tidak menimbulkan adverse event, ya. Jadi dia menggelembung dan bersifat sangat cepat untuk membentuk gumpalan sehingga gelembung yang kita masukkan coil itu akan cepat sekali mengalami pembekuan sehingga dia tidak ada lagi dalam pembuluh darah tersebut karena dia sudah membeku. Jadi dia tidak akan pecah lagi. Itu idealnya. Boleh tidak kita lakukan coiling ini tidak 24 jam pertama tetapi setelah mungkin misalnya 3 minggu atau setelah melihat kondisi pasien stabil, apa ada kelebihan dan kekurangannya kah, Dok? Ya tentu kalau makin lama ya kita menempatkan posisi pasien tersebut untuk mengalami perdarahan berulang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Idealnya kan 24 jam pertama. Apapun itu, mau dia dilakukan open surgery, kita lakukan clipping, dijepit dia atau dilakukan coiling, idealnya 24 jam pertama. Tapi banyak hal yang membuat kondisi pasien itu bisa dilakukan tindakan coiling lebih lambat. Satu, misalnya emergensi pasien itu sendiri. Misalnya kita harus menstabilkan dia dari kondisi koma, dari kondisi shock misalnya karena tekanan di kepala sangat tinggi, itu sangat mempengaruhi tekanan darah secara umum, atau juga dari masalah ketersediaan suatu rumah sakit tersebut terhadap tindakan-tindakan intervensi atau pencitraan, atau misalnya hal-hal ya tanda kutip adalah finansial dari pasien. Tentu hal-hal tersebut akan menyebabkan proses atau keputusan untuk melakukan tindakan coiling bisa tertunda. Saya rasa selama kita masih bisa menstabilisasi pasien, itu tindakan bisa ditunda, ya, bisa dilakukan tidak harus 24 jam pertama, mungkin minggu depannya, mungkin 2 minggu lagi, tapi tentu saja akan beresiko. Resiko yang kita hadapi adalah
perdarahan ulang, dan kita juga tidak bisa melakukan perawatan yang sebaik mungkin pada pasien ini. Kenapa? Karena kita takut, aneurismanya belum pecah, jadi pasien ini saya takut bangunkan, saya takut miringkan, sedangkan pasien dalam kondisi sadar gitu misalnya. Tadi kan kita berbicara tentang gelembung pembuluh darah otak yang pecah, Dok ya. Jadi aneurisma yang pecah. Nah, kadang-kadang kan dokter sering merawat pasien tanpa sengaja nih, Dok, ketemu gelembung pembuluh darah otak atau aneurisma yang belum pecah atau tidak pecah. Itu kan cukup sering juga ketemu, Dok ya. Nah, untuk penata laksanaan dari kasus-kasus seperti itu, apakah langsung kita lakukan coiling atau kita observasi dulu, Dok, atau bagaimana, Dok? Jadi aneurisma yang tidak pecah ini kan jadi pertanyaannya ya. Aneurisma yang tidak pecah ini selalu merupakan suatu hal yang yang membuat kita harus menganalisa untung ruginya tindakan kita ya. Karena kita memasukkan sesuatu ke pembuluh darah orang di mana orang tersebut baik-baik saja ya. Tentu pressure untuk membuat keputusan ini harus dikerjakan itu lebih panjang analisanya. Satu yang kita lihat adalah lokasi ya. Ada lokasi-lokasi tertentu yang sifatnya aman, yang dia kalaupun pecah dia tidak akan menimbulkan efek yang fatal. Misalnya gelembung tersebut masih ada sedikit di luar kepala ya, tidak berada dalam otak. Jadi kayak kuliah kedokteran ya, Dokter Angga ya. Satu lokasi. Kemudian lokasi yang letaknya di pembuluh darah belakang, itu resiko pecah jauh lebih tinggi dan lebih berbahaya dibandingkan yang depan. Kemudian ukuran aneurisma itu sendiri. Biasanya kita di atas 7 mm akan berisiko tinggi lebih pecah. Walaupun ada aneurisma kecil juga yang gampang pecah seperti itu. Dan ketiga yang kita lihat adalah riwayat keluarga. Ya, kalau memang ada riwayat keluarga itu pernah mengalami perdarahan subarachnoid akibat aneurisma yang pecah, tentu resiko pada orang ini jauh lebih tinggi. Yang keempat, ras, suku bangsa, ya, sangat tinggi pada untunglah bukan pada bangsa kita ya, pada orang yang dengan ras Jepang, ras Finlandia seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, dan yang terakhir yang paling penting adalah keterkaitan dengan teknologi dan skill dari operator. Ya, skill dari operator. Kenapa? Karena pasien ini baik-baik saja. Jika kita melakukan sesuatu dan terjadi komplikasi akibat mungkin operatornya atau peralatannya yang tidak tersedia lengkap di sana, ya tentu itu harus menjadi bahan pertimbangan dari si pasien, keluarga, dan operator sendiri untuk membuat keputusan. Nah, tadi dokter mengatakan komplikasi, Dok. Nah, manfaatnya kan sudah banyak dokter jelaskan. Nah, sekarang komplikasinya, Dok. Kira-kira apa komplikasi dari tindakan coiling aneurisma? Kemungkinan yang akan terjadi? Komplikasi dari aneurisma asal kita bekerja dalam lingkungan yang satu, operator yang siap dengan komplikasi, kedua, rumah sakit dan material semua teamwork tersedia, itu sebenarnya semua bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah aneurisma itu pecah pada saat kita melakukan tindakan coiling. Tapi aneurisma yang pecah pada saat kita melakukan tindakan coiling adalah merupakan adalah komplikasi yang bisa kita atasi. Ya, kita bisa segera langsung melakukan coiling pada saat itu. Kita percepat prosesnya dan kemudian kita bisa backup dengan anestesi, karena itulah pentingnya teamwork. Jadi pada saat kita melakukan tindakan coiling, kita juga harus punya teman anestesi dan teman dari bedah saraf yang siap menghadapi masalah ini. Ya, komplikasi yang lain adalah coil tersebut misalnya mudah-mudahan sih tidak lepas dan menuju ke daerah lain yang lebih tepi, ya tentu saja terjadi gejala sumbatan seperti stroke. Baik, Dok, tadi kita sudah membahas tentang stroke penyumbatan yang sifatnya akut. Terus kita juga sudah membahas tentang stroke perdarahan akibat aneurisma atau pecahnya gelembung dari pembuluh darah otak. Nah, tadi kan dokter juga sempat membahas mengenai gangguan AVM, arteriovenous malformation. Nah, kalau tindakan neurointervensi untuk AVM pada fase akut ada tidak, Dok? Ya, mungkin sedikit saya
ini kan AVM tuh belum tentu kongenital ya. Jadi HITS namanya, munculnya AVM itu bisa terjadi sepanjang hidupnya orang tersebut. Bayi mungkin dia baik-baik saja, tapi mungkin di usia 5-6 tahun baru muncul AVM tersebut. Jadi ini penyakit yang masih misteri, Dokter Angga ya, misteri. Jadi munculnya dia itu masih tidak kita bisa ketahui, tiba-tiba saja dia muncul dalam badan kita, itu bisa saja terjadi dan tidak hanya di otak tapi di seluruh tubuh. Nah, AVM ini beda dengan aneurisma ya. Kecenderungannya dia berdarah memang tidak sebesar dari aneurisma. Tidak sebesar dari aneurisma sehingga mungkin apabila terjadi pecah dan terjadi perdarahan pada AVM, kita tidak harus tergesa-gesa seperti aneurisma untuk melakukan tindakan penutupan. Lagi pula AVM ini gampang sekali tertekan oleh gumpalan darah, sehingga pada fase akut apabila kita ingin melakukan suatu tindakan neurointervensi ya, kita bicara neurointervensi, tentu saja hasil yang kita dapatkan misalnya dengan DSA adalah AVM dengan ukuran yang palsu. Karena dia terdesak oleh hematom, bahkan dia bisa hilang kalau AVM itu kecil. Idealnya kalau memang ada kecurigaan seseorang tersebut mengalami stroke, perdarahan atau perdarahan otak akibat AVM, kita lakukan imaging atau pencitraan seperti MRA, CT angio pada saat di mana bengkak atau gumpalan darah di kepala dari pasien tersebut sudah menghilang. Berarti tidak seperti aneurisma atau tidak seperti stroke penyumbatan akut, kita bisa menunda, Dok ya? Ya, sampai kondisinya memang kita bisa menunda sampai kondisinya stabil. Nah, untuk tindakannya itu seperti apa, Dok? Tindakan neurointervensi yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan kasus AVM? Ya, sama seperti aneurisma, tindakan untuk menutup AVM, nama istilahnya adalah embolisasi. Jadi kita membuat dia tertutup. Aneurisma kita membuat dia tertutup dengan menggunakan coil, dengan menggunakan stent, namanya macam-macam. Tapi pada AVM kita membuat dia tertutup dengan menggunakan liquid material. Jadi materialnya cair justru, bukan material dalam bentuk coil, bukan dalam bentuk stent, tapi dalam liquid material embolization. Jadi material emboli yang bentuknya cair. Banyak jenisnya. Yang sering saya gunakan di sini adalah histoakril atau kita katakan glue seperti lem. Ada juga yang menggunakan golongan lain yang sifatnya mirip-mirip tapi dengan perilaku yang berbeda. Jadi dengan menggunakan basis kateter kita bisa mencapai AVM tersebut yang ada dalam kepala. Kemudian kita injeksikan atau kita masukkan, kita suntikkan material cair tersebut. Ya, begitu material cair tersebut bersentuhan dengan darah, dia akan segera menggumpal dan menutup daerah tersebut. Nah, material ini nanti tentunya akan dimakan. Dia akan menciptakan proses radang pada AVM tersebut, dan radang inilah sel-sel pembersih tubuh inilah akan memakan AVM berikut dengan material-material tersebut, sehingga akhirnya mungkin setelah 1 tahun atau 2 tahun kita melakukan pengecekan, AVM tersebut hilang, material tersebut juga tidak akan terlihat lagi karena dimakan oleh tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Kira-kira nih, Dok, apakah semua jenis AVM bisa kita lakukan dengan tindakan yang dokter katakan tadi, embolisasi ini, Dok? Ya, Dokter Angga, ini pertanyaan yang sangat penting menurut saya. 1, kita harus melakukan embolisasi kalau dia memang sudah berdarah, ya sudah pecah. Tentu kita harus lakukan embolisasi. Entah itu embolisasinya one step karena AVM-nya kecil kita bisa langsung tutup semuanya, atau bertahap atau bertarget. Jadi daerah mana yang pecah. Tapi apabila AVM itu tidak pernah pecah, ya, tidak pernah pecah, dia hanya menimbulkan gejala. Gejalanya bisa sakit kepala, ya, bisa kejang. Jadi orang datang dengan epilepsi, ternyata ada AVM yang bercokol di dalam kepalanya. Nah, untuk menentukan apakah AVM yang tidak pecah ini harus kita lakukan tindakan, tentu kita harus lihat gejala yang terjadi pada pasien akibat AVM. Apabila gejalanya memang sudah tidak dapat dikontrol, misalnya sakit kepala hebat, bahkan ada dulu pasien saya walaupun AVM-nya jauh letaknya tapi keluhannya adalah buta, atau kejang yang tidak terkontrol dengan obat anti epilepsi, mungkin polifarmasi namanya, 2-3 macam, disebabkan oleh karena AVM tersebut terjadi bengkak di kepala, maka kita punya indikasi, indikasi itu bahasa Indonesia. Ya, indikasi untuk melakukan penutupan AVM dengan syarat bahwa kelainan itu
terdeteksi menimbulkan masalah. Ya, tapi kalau AVM itu ada di dalam otak dan pasiennya baik-baik saja, sampai saat ini memang kita tidak berdasarkan jurnal, literatur dan apapun yang terkait dengan AVM yang tidak pecah, belum ada lampu hijau untuk melakukan tindakan penutupan AVM tersebut. Jadi kita sudah cukup banyak membahas mengenai stroke penyumbatan, stroke pecahnya pembuluh darah, dan peran dari neurointervensi pada kasus-kasus tersebut. Nah, sekarang kita secara general saja kita bicara, Dok, ya. Dokter kan sudah 6-7 tahun sudah menjadi seorang neurointervensionis dan praktek di Bali, Dok, ya. Yeah. Kasus-kasusnya selama ini bagaimana, Dok? Cukup banyak yang bisa dilakukan atau tidak? Kemudian, nah, di lapangan itu biasanya kendala-kendala dokter untuk melakukan tindakan neurointervensi ini apa saja, Dok? Ya, ya selama 7 tahun ini saya bersyukur sekali saya punya tempat kerja sangat mendukung untuk melaksanakan tindakan neurointervensi. Ya, jadi banyak hal yang bisa saya kerjakan untuk menolong masyarakat yang terutama di Bali. Bahkan mungkin dari beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sempatlah kita berikan pertolongan. Ya, jadi kita di sini sudah banyak sekali yang bisa kita kerjakan, seperti pemasangan ring, ya, stand untuk penyumbatan pembuluh darah otak. Kemudian trombektomi mekanik itu adalah kasus yang terbanyak yang kita kerjakan. Kemudian coiling, ya, embolisasi seperti itu. Kemudian balloning dan segala macam itu saya rasa di Bali sudah banyak sekali variasi tindakan yang bisa kita kerjakan. Jadi kita harus bersyukur bahwa walaupun kita di pulau yang kecil seperti Bali, tindakan-tindakan yang bersifat teknologi tinggi itu sudah bisa dikerjakan, dan saya juga sudah mempunyai kader, ada 2, salah satunya adalah Dr. Angga. Saya berharap tindakan ini akan makin dikenal oleh masyarakat, terutama penyakit-penyakit yang mungkin mereka anggap tidak bisa disembuhkan, seperti stroke, sekali lumpuh tetap lumpuh. Ternyata banyak hal yang masih bisa kita kerjakan, asal banyak memang kita memerlukan sarana dan prasarana, Dr. Angga. Kendala selama ini tentu saja masih tergolong mahal tindakan ini. Yeah. Masih tergolong mahal, peralatan-peralatan belum ada yang bisa diproduksi. Kita memang harus mengimpor dari luar. Jadi masih relatif mahal, dan ini merupakan PR yang sangat besar buat kita dari POGDI Neurointervensi untuk terus berjuang bagaimana supaya tindakan ini, terutama mechanical thrombectomy, masuk ke ranah-ranah pemerintah sehingga tindakan ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang relatif mungkin tidak mampu. Itu adalah PR besar buat kita, dan kita sedang bekerja ke arah sana. Secara nasional maupun internasional. Ya, jadi memang PR kita masih banyak, Dok, ya. Kendala-kendala untuk mengerjakan tindakan neurointervensi di Bali ini masih banyak PR kita dari POGDI Neurointervensi yang seperti yang dokter katakan. Mungkin saya sedikit bercerita pengalaman saya ketika pendidikan dulu di Suri. Kebetulan saya dan Dr. Dedi Andaka beruntung bisa mengenyam pendidikan di sana. Kalau untuk trombektomi di sana kan kasusnya sangat banyak, Dok, ya. Jadi kita mengerjakan itu 4-5 kali seminggu. Jadi kasusnya sangat banyak. Kita tentu tidak bisa membandingkan antara Bali dengan Suri. Kendala yang pertama itulah tentu adalah edukasi. Edukasi ini bisa kepada masyarakat atau bisa kepada teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Jadi kepada masyarakat kita harus terus mengedukasikan bahwa kita itu perlu pada kasus stroke segera bawa ke rumah sakit. Kemudian kepada tenaga kesehatan, saya ingin berpesan bahwa ada kok center-center atau rumah sakit di Bali ini yang bisa mengerjakan tindakan-tindakan canggih seperti neurointervensi. Kemudian kedua, PR kita mungkin adalah fasilitas kesehatan. Jadi memang rumah sakit yang bisa memberikan layanan neurointervensi ini terpusatnya di Bali Selatan, Dok, ya. Di Bali Utara ataupun di Bali bagian lainnya belum ada. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang berada di Bali Utara atau di Barat atau di Timur dirujuk ke daerah di selatan, butuh waktu juga, Dok, untuk tindakan trombektomi, ya. Ya, walaupun kita masih memperhitungkan 24 jam itu, ya. Jadi kadang-kadang tetap kan prinsipnya adalah semakin cepat semakin baik, kan seperti itu, Dok, ya. Nah, kemudian juga tadi masalah dari
biaya. Ini masalah yang besar Dok ya. Karena ya ini belum masuk ke dalam ranah pemerintah. Kita memang punya sistem jaminan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Dok ya. Jadi cukup sulit di sini. Sedangkan kalau di Suri kan karena asuransinya juga full cover, kita melakukan tindakan apa saja ibaratnya itu bebas Dok. Jadi longgar. Kita menggunakan alat apa saja, kita melakukan tindakan apa saja dalam trombektomi itu ditanggung seperti itu Dok ya. Ya. Jadi penjelasan dari Dokter Kumara sudah sangat dalam. Saya harap teman-teman dan masyarakat pada umumnya juga mendapatkan manfaat dari sesi podcast kali ini. Nah, walaupun banyak kendala yang masih kita hadapi di lapangan, tetapi memang harus ada orang yang memulai. Nah, kebetulan Dr. Kumara di sini sebagai seorang neurointervensionis pertama di Bali sudah memulai itu ya Dok ya, 7 tahun yang lalu. Dan adalah tugas kita, entah sebagai neurolog atau sebagai neurointervensi berikutnya untuk sama-sama berjuang di sini untuk mengembangkan bidang ilmu ini, sehingga nanti ke depan juga yang mendapat manfaat yang paling besar adalah masyarakat itu sendiri ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Dok? Saya rasa cukup Dokter Angga. Cuman memang di era pandemi ini kita banyak sekali kendala ya. Mechanical thrombectomy yang bisa kita kerjakan dulu dalam sebulan mungkin 1-2 kasus, tapi memang karena pandemi banyak sekali kita mendapatkan halangan, pasien takut datang ke dokter, kemudian juga pengadaan material mungkin sedikit terhambat ya. Tentu saja saya sangat berharap terutama di World Stroke Day ini ya, walaupun tema World Stroke Day ini adalah Join the Movement, yang lebih menekankan pada pencegahan. Memang pencegahan jauh lebih baik dibandingkan terapi, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif ya dibandingkan terapi yang harganya mahal. Tapi seandainya dari ada sanak saudara atau keluarga atau teman yang memang kita curigai mengalami stroke, tolong cepat dibawa ke dokter, ke rumah sakit, terutama yang punya fasilitas UGD. Lebih bagus lagi rumah sakit yang memang memiliki fasilitas ICU. Karena walaupun ini pandemi, stroke itu tetap terjadi. Saya yakin banyak hal yang membuat kita berubah di era pandemi ini, perilaku pasien, perilaku masyarakat, perilaku dokter semua berubah, tapi kita akan berusaha berbenah karena stroke memang tetap akan selalu menjadi ancaman selama kita tidak melakukan perubahan-perubahan dari pola hidup, pola makan, cara kita memandang stroke itu seperti apa. Nah, dari podcast ini saya harapkan masyarakat mungkin mendapatkan informasi, oh ada loh tindakan yang namanya neurointervensi, di mana stroke yang tadinya dikatakan tidak bisa disembuhkan pada kasus-kasus tertentu ternyata memberikan kesempatan bahwa keluarga kita, sanak saudara kita memang masih bisa diselamatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Dr. Kumara atas waktunya. Sampai jumpa pada kesempatan podcast berikutnya.